Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ya beberapa rangkaian panel sistem konflik yang pernah saya praktikkan di rumah. Rangkaian pertama yaitu dalam sistem 400 WP, di mana masing-masing 100 WP seri itu dua seri dan dua paralel, sehingga outputnya itu di 200 WP ya. Ini rangkaian ini tergolong rangkaian yang sering dipakai oleh banyak orang, di mana GTI spesifikasinya inputnya 22 volt sampai dengan 600 volt DC dengan saran seri 100 WP dikali 2 menjadi 100 WP dikali 2 ya di seri ya. WP ini tetap 100 WP tapi tegangannya bertambah, dimana VOC 100 WP itu di angka 22 volt DC. Masing-masing solar panel dengan merek berbeda, beda juga ya, rata-rata di 22 volt DC. Ada juga yang 20, ada juga yang 18. 22 ditambah 22 44, ini dua seri, jadi totalnya 44 volt, dan ini di paralel. Setelah di seri kita rangkai paralelnya jadi 200 WP, 100 ini 100, 200 WP, tegangannya 22 ditambah 22 40. Kita semua juga tahu ya cara rangkai seri paralel. Nah, dengan input 44 volt DC itu masih dalam range 22 sampai 60 volt. Maka inverter CDI dapat bekerja. Nah, tetapi rangkaian ini memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Di antaranya kita semua sudah tahu ya, listrik dari CDI itu tidak butuh aki, jadi dari solar panel langsung menjadi listrik 220 LN dengan listriknya. Berikutnya, listrik yang dihasilkan CDI dengan rangkaian seperti ini tergolong stabilnya sesuai dengan kondisi cuaca. Pada kondisi terik ini cukup stabil. Kekurangannya karena ini menggunakan sistem paralel juga ya, jadi arusnya digunakan ini akan berlipat ganda karena di paralel ya. Katakanlah 5 ampere 100 WP di paralel jadi 10 ampere, otomatis kabel yang juga GTI harus lebih besar, paling tidak 2 kali lipat dari kabel yang ada di PV yang bawaan dari pabrik. Saya di rumah memakai kabel kolor hijau dan hasilnya panas dengan rangkaian seperti ini, kabel yang panas, karena takut kabelnya meleleh dan terjadi kebakaran ya. Akhirnya saya ganti rangkaian. Saya ingin coba rangkaian yang kedua. Nah, pada rangkaian yang kedua ini saya tambahkan aki, disebut tambahkan aki atau baterai, tapi saat rel padam itu GTI juga ikut padam. GTI ikut padam pada saat rel padam karena GTI harus membaca tegangan PLN dulu, baru dia mengeluarkan listrik yang dihasilkan oleh solar panel. Pada rangkaian
ini kita ada tambahan hardware yaitu solar charger control. Saya di sini ini saya praktekkan di rumah menggunakan 60 ampere PWMR, dimana di sini input maksimal SCC-nya itu 160 volt DC. Saya pasang PV-nya itu 100 mW dikali 4 secara seri, sehingga tegangan yang dihasilkan kurang lebih 88 volt. Nah, akan tetapi arusnya tetap yaitu sekitar kurang lebih 5 amperan. Hingga kabel yang dipakai saya menggunakan kolor hijau ini relatif aman dengan rangkaian seperti ini, karena secara seri tegangan naik, arus jadi turun ya ini ya, sehingga kabel juga mempengaruhi, kabelnya juga nggak usah besar, masih aman. Apabila diperbesar kabelnya lebih bagus lagi, lebih maksimal. Listriknya dihasilkan dengan sistem yang seperti ini karena ada tambahan aki di sini. Itu listriknya dihasilkan kita ini kapasitasnya bisa lebih besar daripada PV yang terpasang. Kenapa? Karena arus yang dihasilkan PV ini disimpan di aki, kemudian dikeluarkan ke GTI. Nah, pada saat arus listrik ini men-charger aki, ini produksi GTI itu turun, dimana di sini muncul di kekurangan yaitu listrik yang dihasilkan GTI dan kondisi rangkaian seperti ini tidak stabil, karena pada saat men-charger aki ini produksi GTI itu turun. Nah, pada saat aki sudah hampir full atau sesuai dengan batasnya ya, dia akan mensuplai ke GTI dan arus bisa melebihi dari arus yang dihasilkan oleh PV. Ya, secara otomatis disimpan kemudian dikeluarkan lagi karena kapasitasnya ini besar. Di sini hasilnya juga bisa lebih besar, bahkan bisa melebihi watt-peak yang dihasilkan oleh GTI, yang dihasilkan oleh PV. Dengan sistem seperti ini itu saya coba karena memang sudah menggunakan aki yang solar ya, tapi lama kelamaan bahkan tidak solar lagi tapi rusak, tekanan drop tidak bisa diseparasi lagi aki. Sangat sayang itu pada aki buat cadangan saya saat PLN padam, tapi rusak gara-gara saya merangkai seperti ini. Kemudian saya merangkai rangkaian berikutnya, itu rangkaian ketiga. Pada rangkaian ketiga ini saya masih menggunakan aki, akan tetapi saya menambahkan controller, yaitu berupa low voltage disconnect. Jadi fungsinya untuk memutus saat aki tegangan sesuai pengaturan pada kontrol ini. Kontrol ini bisa menggunakan dua jenis, bisa menggunakan timer maupun menggunakan LVD low voltage disconnect. LVD ini akan membaca tegangan aki, kemudian pada batasan yang kita tentukan DOD aki berapa, nanti di sini akan mengeksekusi pada GTI, yaitu pada switch yang kita jumper ya, kita kasihkan kabel perpanjangan menuju ke kontrolernya. Nah, cara seperti ini nanti GTI-nya itu akan kita bongkar, jadi kita akan membuka segel ya. Itu sangat disayangkan jika GTI-nya masih baru, barangkali tidak bisa itu nanti tidak bisa diklaim ya.
segel. Biasanya bisa diatasi LCD ini dihubungkan relay ini terputus listriknya ke grid, tidak usah membongkar ini sama karena dilarang kita kayaknya yang bersplit atau switch yang di dalam. Nah, kalau menggunakan timer juga sama ya, kita katakanlah api kerja 1 jam untuk PDI dan mati, dia digas oleh TV 1 jam kemudian dia nyala lagi, bisa diatur di santai. Dengan kondisi kayak gini, listrik yang dihasilkan itu seperti tadi rangkaian yang kedua, bisa memiliki kapasitas PDI, bisa memiliki kapasitas TV, ya seperti yang tadi saya secara api ya akan disuplai dengan arus yang besar daripada TV, karena ini udah dulu pada saat ini off, pada saat charger ini off. Tapi pada rangkaian kedua, pada saat ini charger ini produksi naik turun tidak stabil. Ini terjadi dari tidak 30 dan ya sebenarnya. Akibatnya produksi sehari bisa menurun. Ini listrik yang dihasilkan PDI akan tidak stabil ya, seperti tadi. Arusnya berubah dengan arus charger yang terakhir. Listriknya itu naik turun sampai naik sampai turun sampai turun. Kerja PDI bisa tidak stabil. Kalau dengan kontrol kayak gini, kinerja kita terkontrol dengan DOD kita tentukan. Seperti ini sebenarnya perlu tambah hardware lagi, yaitu balancing charging equalizer lagi, karena ini ada RCD sehingga terkena bisa sama aja maupun akibat ganti. Selanjutnya menurut saya ini nggak tepat di rumah saya seperti ini, karena yang pertama artinya penggunaan aki sol, kedua artinya satunya drop akibat menggunakan pakaian yang kedua tadi. Nah, selanjutnya saya merapai rangkaian yang keempat. Pada rangkaian yang keempat ini aki saya hilangkan. Kok bisa? Apakah SSC nggak rusak? Saya pertama kali juga merasa takut ya, SSC rusak atau rusak atau enggak ya. Daripada aki kita rusak, ya udah SSC rusak, nggak masalah menurut saya. Akhirnya saya uji coba SSC nyalakan tanpa baterai, SSC nggak bisa nyala. Saya supply dengan power supply, karena ini yang kerjanya range-nya 22 volt sampai dengan 60. Saya ada trafo bekas yang nganggur ya, 4 ampere atau 205 ampere 12 volt CT. Jadi saya ambil 12 akhirnya kan sekitar 24, tapi setelah dijadikan DC trafo tersebut itu sekitar 28 sampai 30 volt. Nah, saya untuk supply, fungsi supply ini saya sebenarnya untuk memberi tekanan referensi pada SCC ini. Nah, jadi pada saat SCC ini mendapat tekanan dari PV, dia nggak bisa nyala. Tapi setelah kita supply menggunakan power supply ya, trafo kecil, hampir nggak terlalu besar, karena ini kebutuhan untuk supply ini, mesin ini itu butuh arus itu kecil sebenarnya. Kontrol ini kita pakai seperempat ampere, dia bisa memberi tekanan referensi, akhirnya bisa bekerja dan mensupply ke DDI. Akhirnya saya pakai rangkaian ini permanen di rumah, semua masih ada cara, jadi saya belum kita
beresi, nanti kalau saya beresi saya akan posting ya. Nah, kelebihan dan kurangnya juga ada. Sebenarnya diantaranya istri kan dia stabil sesuai dengan kondisi badannya dan bisa lebih maksimal. Kenapa bisa lebih maksimal daripada rancangan sebelumnya? Karena di sini input besar diturunkan oleh SCC. SCC ini sudah bisa menghasilkan arus besar. Di sini juga ini ada MPPT nih. PTI yang saya punya. Di sini ada MPPT, jadi double MPPT. Akhirnya arus yang dihasilkan juga bisa lebih maksimal. Dari 400 WP, ini peak saya pernah di berapa? 340 watt. Banyak sebenarnya. Jadi di record yang saya ada pakai soal edit saya, itu peaknya pernah sampai di 340 watt selama beberapa menit ya. Saya sekarang zaman ya, begitu pas terkeriknya ya. Tapi sebelum saya ini peaknya itu belum ada yang mencapai di 300. Rata-rata di 200 watt. Ini juga saya tambah baterai. Saya ini power supply saya kontrol menggunakan sun off. Sun off ini saya bisa atur dari jarak jauh. Dan saya pada sun off ini juga saya atur timernya. Jadi pada saat jam 6 pagi saya ini dialihkan sambil menunggu cahaya matahari mensuplai TV dan mensuplai SCC. Jadi seterusnya hanya seperti demi baterai ya. Nanti jam 6 sore ini off sendiri. Sampai dengan sekarang sistem seperti ini saya pasang lebih stabil. Power listrik misal oleh di infrastruktur ini tidak naik turun. Misal STT ini sudah terkunci di arus 4 ampere, ini juga terkunci lagi di arus berapa itu naik turunnya paling sedikit, nggak tinggi full productnya dibandingkan dengan rangkaian sebelumnya, kecuali yang rangkaian nomor 1 itu ya, memang tanpa SCC itu rangkaian 23 itu masih api terbuka SCC itu full product naik turun bahkan sampai 0 terus masih naik. Kalau ini bisa lebih stabil di 100 watt bisa 2 terus naik stabilnya malah naik sampai di puncak nanti turun nggak drastis palingan sesuai dengan kondisi saya seperti yang saya prediksi pada saat kondisi ya, drastis juga ini aturan drastis juga, tapi pada kondisi panas terik itu lebih stabil dibandingkan dengan varian tadi yang ada ini GTI bisa bekerja lebih maksimal dengan seperti ini menurut saya. Nah, karena bekerja lebih maksimal GTI itu lebih cepat panas saya rasa. Akhirnya saya tambahin heatsink begini, tapi belum saya tambahin kipas. Saya tumbuk heatsink 2 atas dan bawah yang ya cukup tebal. Terus posisi sensor ini kan saya letakkan di samping jendela, jadi ada angin masuk bisa mendinginkan heatsink dan mendistribusikan dinginnya ke GTI jadi tidak terlalu panas dan bekerja stabil. SCC juga kerjanya tidak berat, cuma pemakaian rangkaian seperti ini bisa ditiru atau tidak terserah masing-masing pengguna. Nah, resiko terbesarnya ya SCC ini bisa rusak gitu. Tapi yang namanya benda kita pakai pasti rusak, itu resiko. Oke, demikian komit rangkaian starter GTI yang pernah saya coba di rumah. Kalau ada pertanyaan
Silahkan komentar, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.